Oke kawan-kawan, ini kita mau pasang oli seal ya, untuk merakit mesin chainsaw Steel MS310 punya orang Bengkulu ya kawan-kawan ya. Jadi bagi kalian yang ingin menyervis mesin chainsaw dari wilayah mana aja sangat mudah sekali ya kawan-kawan, tinggal kirim lewat JNT Kargo nanti saya kasih alamat. Oke, di sini oli seal-nya kita pasang dulu, gemuknya ya supaya bila mana panas nanti oleh pergerakan kruk as ya setidaknya akan lebih tidak terlalu cepat keras ya kawan-kawan ya. Nah, kita pasang dulu di sini oli seal-nya kawan-kawan ya. Ini oli seal ada dua versi ya kawan-kawan, ada yang mahal, ada yang murah ya. Murah itu dalam arti tidak nyampe 100.000, tapi kalau yang mahal itu bisa nyampe 100.000 lebih. Kemudian kita melanjutkan ke pasang manifold. Nah, di sini ada pembatas, di situ juga ada pembatas. Jadi kita itu sudah disediakan untuk memasangnya, untuk mempermudah cara pasangnya ya kawan-kawan ya. Jadi kita harus memahaminya. Nah, dari situ ada garis ke bawah. Nah, jadi harus lurus intinya kawan-kawan ya, supaya nanti tidak bolak-balik pasang ataupun bongkar lagi. Kemudian kita pasang lagi kleman manifold ya kawan-kawan. Setelah kita pasang kleman manifold, kita akan melanjutkan lagi ke pemasangan spare part yang lainnya kawan-kawan ya. Nah, ini kita intip-intip dulu sudah pas atau belum. Sekiranya belum, kita tambahkan lagi agar lebih kencang lagi ya kawan-kawan ya, untuk menghindari kebocoran. Di sini bloknya juga asli, mantap pokoknya ya kawan-kawan ya. Nah, ini pistonnya sudah saya sediakan, kita tinggal pasang ring piston dulu kawan-kawan ya. Pasang ring piston sekarang, kalau dulu mah udah kelewat ya. Nah, kita pasang ring piston. Tidak lupa buat kawan-kawannya, pasang ring piston itu harus dikasih oli dulu ya untuk menghindari kelengketan saat mesin nanti sudah berjalan dipakai kerja ya. Nah, kita lumuri juga dengan pelumas yang baik ya, yang rata ya kawan-kawan ya. Kemudian kita langsung pasangkan saja ini si piston ke silinder blok ya kawan-kawan. Beda lagi ya caranya. Kadang kita juga merasa sedikit agak kesulitan karena ini berbeda. Nah, di rojok ringnya dipaskan kawan-kawan, tetapi jangan asal rojok, nanti bisa lecet silinder bloknya. Tapi tidak mungkin silinder blok baja ya kawan-kawan ya. Cuman kita bagian ring pistonnya aja yang harus tepat ya. Cara menyimpannya di bagian got piston. Kemudian dipaskan juga kawan-kawannya di bagian seal ini, karena kalau miring nanti akan ada kebocoran ya kawan-kawannya. Jadi diusahakan harus mantap, harus pas ya kawan-kawannya. Nah, seperti ini kan sudah pas kawan-kawan. Coba kita putar dulu kawan-kawan. Nah, pergerakannya sangat bagus, berarti pemasangan tadi piston ke silinder blok itu sudah pas ya. Kalau misalkan ada seret ataupun mentok, berarti ring piston kalian patah ya. Itu berarti pemasangannya tidak benar. Kemudian kita lap-lap dulu, ini harus posisinya harus kering kawan-kawan, karena nanti ini akan dipasang oleh lem ya kawan-kawan, lem gasket ya untuk Dirko HT lemnya, lem setil. Karena kalau lem biasa takut bocor, kalau lem asli bawaan setil itu sangat kuat ya kawan-kawan ya, anti panas, tahan panas kalau sudah merekat jadi karet. Nah, kita lanjutkan ke pemasangannya sebelah sini kawan-kawan. Jadi tidak usah dipasang dua sisi, cukup dipasang di satu sisi aja. Diusahakan yang rapih kawan-kawannya, jangan sampai masuk ke sebelah dalam, nanti akan masuk ke liner block, takutnya menghambat dari dengan piston ya. Jadi nanti takutnya piston baret gara-gara ada karet ini kawan-kawan ya. Ini lemnya berbentuk karet ya kawan-kawan. Kalau sudah kering dia mengeras seperti karet ya kawan-kawan, keras banget. Nah, diusahakan yang rapih, yang baik dan benar kawan-kawan, jangan sampai ada kebocoran. Karena kalau ada bocor nanti kalian capek bongkar lagi ya.
Kemudian kita pasangkan ya kawan-kawan untuk bloknya yang sudah tadi kita siapkan ke bodinya. Bila susah, nah kawan seperti ini saya putarkan dulu. Kalau misalkan masih susah, kita putar kruk asnya. Si bandulannya harus ada di bawah supaya mempermudah masuknya kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan-kawan ya, tinggal kita goyangkan sedikit. Nah, langsung masuk ya kawan-kawan. Diusahakan dipaskan ya kawan-kawan. Kita cek dulu oli sealnya, kalau sudah rata baru kita langsung kencangkan. Sebelah sini juga oli sealnya harus rata, tidak boleh miring kawan-kawan. Lanjutkan kita untuk pengencangan baut bloknya ya kawan-kawan. Kita menggunakan sebuah impact karena kalau pakai tangan agak sedikit lama cara kerjanya. Nah, merudul tuh sambungan impactnya kawan-kawan, karena itu bautnya sangat harus benar-benar keras banget ya ngencenginnya untuk menghindari kebocoran dari sambungan antara engine fan dan blok ya kawan-kawan ya yang sudah kita pasang tadi. Jadi harus benar-benar kencang kawan-kawan untuk menghindari kebocoran. Kemudian kita sekarang untuk memutar kruk asnya, apakah sudah enak diputarnya? Oh, mantap sekali kawan-kawan ya. Jadi sudah benar-benar mantap. Lanjutkan kita ke pemasangan CDI ya kawan-kawan. CDI ini seperti CDI 250 ada groundnya, tapi kabel ini hanya ada satu, hilang ya satunya entah kemana. Jadi tetap saya mau pasang dulu ya. Nanti kita akan beli, kita bongkar lagi kawan-kawan. Ini sekedar untuk video dan contoh buat kalian semuanya. Nah, yang saya pegang-pegang ini kabel ini satu ke bawah lubang yang untuk baut CDI kawan-kawan ya di sini nih. Harus masuk ke lubang situ kawan-kawan. Dan di situ sudah ada penempatannya untuk menyelipkan sebuah kabel ini. Nah, di sini kabelnya kawan-kawan kita tarik dulu aja sedikit ya kawan-kawan karena tidak bisa masuk ke bagian untuk lubang yang nyambung ke koil kawan. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, seharusnya di sini ada dua kabel ya kawan-kawan, satu lagi sama kabelnya pendek seperti itu. Karena kabelnya hilang, saya mau beli dulu kawan-kawan ya. Nah, kita masukkan dulu kawan-kawan ya si kabel bawahnya itu. Nah, kita masukkan dulu ya kawan-kawan ya. Seharusnya itu ada dua kabel ya kawan-kawan ya, tapi biarkanlah saja, ini hanya sekedar contoh saja buat kalian jadi supaya kalian tidak bingung nanti untuk pasang. Nah, yang menyatu ke dalam blok ini ke bagian blok ini kawan-kawan ya. Nah, di sini juga ada ring. Kita pasang ringnya juga kawan-kawan ya nanti ya, karena ini sudah dari bawaannya kemarin ada ringnya di bawah, kita kembalikan lagi ke semula ya kawan-kawan. Seharusnya entah di mana ringnya juga saya nggak tahu, karena ini begitu pas saya bongkar ringnya ada di bawah ya kawan-kawan ya. Nah, ini ada ring kecil, entah apa fungsinya juga, entah supaya tidak lengket atau bagaimana lah kawan-kawan seperti itu ya. Oke, kita rojok dulu, kita luruskan dulu lubangnya kawan-kawan ya. Kita putar dulu pakai kunci T ya kawan-kawan ya. Dipaskan dulu kawan-kawan. Mohon maaf buat kawan-kawan semuanya, ada tang ting tung. Tang ting tung suara kereta karena kita itu di dekat rel kereta api. Nah, di sini juga harusnya kabelnya ada dua yang tadi ngonek ke kabel koil yang paling pertama kita pasang. Nah, sini kita paskan dulu kawan-kawan. Kemudian kita kasih baut ya. Bautnya agak kecil ya. Ini ukuran 4 mili kawan-kawan. 4 kali berapa saya juga lupa lah kawan-kawannya. Pokoknya seperti itu kawan-kawan. Di sini harus ada dua kabel ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Saya belum beli kabelnya. Nanti kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya untuk memasang kabelnya kawan-kawannya. Ini tanggung saya membuat video lah, jadi kita pasang aja dulu ya kawan-kawan ya. Kalau nggak pasang itu nggak bisa, nanti mesin tidak ada listrik kawan-kawan ya. Oke, kita selipkan dulu kabelnya ke sebelah sini karena di sini sudah ditempatkan untuk menyelipkan kabel ini ya, nanti untuk pasang koper supaya tidak susah ya kawan-kawannya, supaya pas nantinya. Ini agak sedikit susah, ada sedikit seret, soalnya kenapa? Karena jaraknya sangat pendek ya kawan-kawannya. Baiklah kawan-kawan, kita lanjutkan lagi ke part berikutnya, ke bagian yang kedua. Terima kasih sudah subscribe.